Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sofia Lahizoh. Saya selaku moderator dan pemateri dari kelompok 1 materi 5 yang akan membahas tentang pencernaan, secretory cell, lisosom, vesicle transport, vesicle secretory, badan mikro, glioksisom, dan veronsisom. Kepada teman-teman pemateri, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahila dari kelas A. Saya di sini sebagai pemateri yang membahas mengenai pencernaan dan secretory cell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa sebagai pemateri. Di sini saya akan membahas tentang vesicle transport dan vesicle secretory. Perkenalkan, nama saya Fuji Astuti dari kelas B. Di sini saya berperan sebagai pemateri dan materi yang akan saya bahas yaitu mengenai badan mikro, glioksisom, dan peroksisom. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pencernaan dan secretory cell. Yang pertama adalah pencernaan sel. Pencernaan sel terjadi pada organel bernama lisosom. Organel lisosom memiliki enzim-enzim hidrolitik. Karena terdapat enzim-enzim tersebut, maka fungsi dari lisosom adalah pencernaan intraseluler, yakni lisosom mampu mendegradasi dan mencerna zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh sel, yang akan dipecah menjadi produk sederhana yang akan digunakan kembali untuk menyusun materi sel baru. Lisosom akan mengambil bahan asing melalui proses fagositosis oleh vakuola makanan yang disebut dengan fagosom. Bahan yang terdapat dalam fagosom dicerna setelah lisosom bersatu dengan fagosom dan melepaskan enzim pencernaan. Tetapi enzim lisosom tidak mencerna jika membran lisosom pecah. Jika membran pecah, enzim lisosom akan keluar dari membran dan mencerna sel itu sendiri. Lisosom bekerja di dalam sel dengan mempertahankan suasana asam dengan pH 5, di mana enzim-enzim hidrolitik tersebut dapat bekerja. Lisosom terbagi menjadi lisosom primer, di mana berisi enzim-enzim hidrolitik dari badan Golgi, tetapi belum mengalami proses pencernaan, dan lisosom sekunder, yang berupa lisosom primer yang berfusi dengan vakuola bermembran yang bersih material yang akan dicerna. Kemudian lisosom mulai bekerja untuk mendegradasi material-material. Cara kerja lisosom pada proses pencernaan sel yaitu yang pertama ada endositosis, yaitu proses pemasukan makromolekul dari ekstraseluler ke intraseluler melalui vakuola bermembran yang disebut dengan endosom awal. Beberapa material tersebut ada yang digunakan kembali sehingga akan dibuang ke sitoplasma dan tidak dibawa ke lisosom primer, sedangkan yang tidak dibutuhkan akan dibawa oleh endosom, yang kemudian akan berfusi dengan lisosom primer menjadi endosom lanjut atau lisosom sekunder. Yang kedua ada autofagi, yaitu proses pendegradasian bagian sel seperti mitokondria yang telah rusak. Awalnya zat yang akan terdegradasi akan diselubungi oleh retikulum endoplasma kasar, membentuk autofagosom yang kemudian berfusi dengan lisosom primer membentuk lisosom sekunder. Autofagi yang berjalan normal diperlukan agar fungsi sel tetap berjalan dengan lancar. Yang ketiga ada fagositosis, yaitu pencernaan zat-zat asing yang berasal dari luar sel seperti bakteri dan virus. Awalnya, zat yang menempel pada sel akan dibawa masuk ke dalam sel oleh vesikel-vesikel yang disebut dengan fagosom. Fagosom tersebut kemudian berfusi dengan lisosom primer yang kemudian akan membentuk lisosom sekunder, di mana terjadilah proses pencernaan sel. Tempat terjadinya secretory cell adalah badan Golgi, di mana perannya sebagian besar untuk sekresi senyawa dan zat organik. Badan Golgi banyak ditemukan pada sel sekretory seperti pankreas, sel kelenjar usus, dan kelenjar air mata. Proses sekresi ini sendiri sudah dimulai pada retikulum endoplasma, tempat terjadinya sintesis protein. Protein diangkut ke badan Golgi oleh vesikula pengangkut. Protein di dalam badan Golgi akan disempurnakan sehingga siap disekresikan.
misalnya dengan memperpendek rantai polipeptida atau menambah dengan senyawa tertentu. Kemudian setiap macam protein dituntaskan dalam bentuk vesikula sekretory untuk ditimbun sampai tahap siap untuk disekresikan. Jika protein siap disekresi, maka senyawa yang terkandung di dalam vesikula sekretory akan dikeluarkan ke lingkungan ekstrasel. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang lisosom. Lisosom adalah salah satu organel yang melekat di sitosol. Selanjutnya, pembentukan lisosom. Jadi, proses pembentukan lisosom ada dua macam. Yang pertama dibentuk langsung oleh RE. Yang kedua dibentuk oleh Golgi. Lisosom merupakan organel yang bentuknya tidak uniform antara satu sama lain, cenderung bervariasi bergantung pada isi yang dicerna oleh lisosom tersebut. Pada umumnya, lisosom memiliki bentuk yang hampir bulat dengan garis tengah yang berada pada kisaran 0,5 sampai 1,2 mikrometer. Rata-rata sebuah sel memiliki sekitar 300 lisosom yang tersebar merata di seluruh sel. Lisosom pada sel merupakan vesikel yang membuat lebih dari 30 enzim hidrolitik untuk menguraikan berbagai molekul yang sudah diuraikan oleh lisosom tersebut. Bergantung pada zat yang diuraikannya, lisosom dapat memiliki berbagai ukuran dan bentuk. Organel ini sebagai vesikel yang melepaskan diri dari badan Golgi. Selanjutnya, contoh lisosom pada sel. Yang pertama pada sel Kupfer atau hati, yaitu menghancurkan senyawa tertentu di dalam sel yang asalnya dari lingkungan. Yang kedua, makrofag dan neutrofil menfagositosis senyawa asing dengan cara inaktivasi dengan pH, yaitu misalnya bakteri. Yang ketiga pada sel sperma, yaitu akrosom. Akrosom ini adalah ujung kepala sperma yang sebagiannya menutup inti dan mengandung enzim yang berguna untuk membantu sperma menembus sel telur. Selanjutnya, cara kerja lisosom dapat terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu endositosis, yaitu proses pemasukan makromolekul dari ekstraseluler ke intraseluler melalui vakuola bermembran yang disebut endosom awal. Yang kedua itu autofagi. Autofagi adalah proses pendegradasian bagian sel itu sendiri, seperti mitokondria yang telah rusak. Yang ketiga itu fagositosis, yaitu pencernaan zat asing yang berasal dari luar sel seperti bakteri dan virus. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi utama lisosom. Fungsi utama lisosom yaitu sebagai pencerna dan mengandung degradatif enzim. Lisosom mencegah produk-produk limpah seluler dan debris dari luar sel menjadi komponen yang sederhana yang ditransfer ke sitoplasma sebagai bahan materi membangun sel baru. Sekian materi yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang vesicle transport dan vesicle secretory. Terlebih dulu saya akan menjelaskan tentang vesicle transport. Vesicle transport dapat memindahkan molekul antara lokasi di dalam sel, misalnya protein dari retikulum endoplasma kasar ke aparatus Golgi. Membran terikat dan protein disekresikan yang dibuat pada ribosom ditemukan dalam retikulum endoplasma kasar. Sebagian besar protein ini jatuh tempo pada aparatus Golgi sebelum pergi ke tujuan akhir mereka yang mungkin untuk lisosom
peroksisom atau di luar sel. Protein ini melakukan perjalanan di dalam sel dalam vesicle transport. Fungsi vesicle transport yaitu digunakan untuk mentransfer molekul-molekul dari sel satu dan organel sel satu menuju organel sel lain. Contoh pada retikulum endoplasma kasar yang mengirim vesicle transport protein dari retikulum endoplasma kasar menuju bagian cis pada bagan Golgi. Vesicle transport merupakan aktivitas utama seluler yang bertanggung jawab untuk lalu lintas molekul antara berbagai kompartemen membran tertentu. Misalnya, enzim lisosom harus diangkut secara khusus dari Golgi ke lisosom, tidak ke membran plasma atau retikulum endoplasma. Protein ini diangkut dalam vesicle, sehingga kekhususan transportasi didasarkan pada kemasan selektif kargo dimaksudkan dalam vesicle yang mengenali dan berfungsi hanya dengan membran sasaran yang tepat. Dalam biologi sel, vesicle adalah organel kecil dalam sel yang terdiri dari cairan yang tertutup pada membran lipid bilayer. Vesicle dapat berbentuk secara alami, misalnya selama proses sekresi, eksositosis, serapan, fagositosis dan endositosis, dan transportasi bahan dalam sitoplasma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang vesicle secretory. Vesicle secretory adalah membawa protein atau lipid yang telah mengalami pemprosesan di dalam lumen saculus. Vesicle secretory mengandung bahan yang harus dikeluarkan dari sel. Sel memiliki banyak alasan untuk mengeluarkan bahan. Salah satu alasannya adalah membuang limbah. Alasan lain terkait dengan fungsi sel dalam organisme yang lebih besar. Beberapa sel dikhususkan untuk memproduksi bahan kimia tertentu. Bahan kimia ini disimpan dalam vesicle secretory dan dilepaskan saat dibutuhkan. Vesicle sinaptik terletak di terminal presinaptik dalam neuron dan menyimpan neurotransmitter. Ketika sinyal turun akson, vesikula sinaptik berfungsi dengan membran sel melepaskan neurotransmitter. Vesicle secretory memegang enzim yang digunakan untuk membuat dinding sel, tanaman, protista, jamur, bakteri, dan sel archaea serta matriks ekstraseluler sel hewan. Bakteri, archaea, jamur, dan parasit melepaskan vesicle membran MV yang mengandung beragam senyawa toksis, khusus dan molekul sinyal biokimia yang diangkut ke sel target untuk memulai proses yang mendukung mikroba yang meliputi invasi sel inang dan membunuh mikroba yang bersaing di ceruk yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jelaskan mengenai badan mikro atau yang biasa disebut mikrobadi. Nah, mikrobadi ini merupakan organel yang memiliki ukuran sama dengan lisosom. Nah, organel ini mengandung banyak enzim katalase dan enzim oksidase yang disimpan di dalam sel-sel hati. Nah, badan mikro ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada glioksisom dan yang kedua itu ada peroksisom. Nah, langsung saja yang pertama kita akan membahas mengenai glioksisom. Nah, ini ada gambar glioksisom. Nah, glioksisom ini merupakan organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Glioksisom banyak terdapat di dalam di dalam jaringan lemak pada perkecambahan. Glioksisom ini mempunyai enzim yang dapat mengubah zat lemak menjadi gula. Yang nantinya menghasilkan energi yang dipakai untuk proses perkecambahan pada tumbuhan.
Salah satu proses utama pada biji yang sedang mengalami perkecambahan adalah perubahan asam lemak dalam glioksisom menjadi gula atau karbohidrat, sehingga proses tersebut dinamakan gluconeogenesis. Lalu ada penguraian asam lemak menjadi asetil-CoA yang selanjutnya berubah menjadi oksaloasetat untuk mengubah sitrat. Asam sitrat yang dibentuk akan diubah lagi menjadi glukosa melalui serangkaian enzimatis yang dilakukan dalam glioksisom. Nah, di sini ada fungsi dari glioksisom. Bisa dilihat, bisa dibaca. Yang pertama yaitu mengontrol dan mengkatalisis dekomposisi senyawa secara bertahap, khusus penyimpanan lemak. Karena pada glioksisom ini itu berperan sebagai penyimpan lemak, terutama pada sel-sel hati. Nah, selanjutnya yang kedua itu untuk menyalurkan produk terhadap sintesis senyawa karbon banyak atau karbohidrat. Nah, di sini bisa digarisbawahi terhadap sintesis senyawa karbon banyak. Itu maksudnya, contohnya itu zat gula itu glukosa. Nah, selanjutnya yang ketiga sebagai tempat metabolisme lemak. Terus yang keempat, tempat terjadinya siklus glioksilat seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Glioksisom ini merupakan badan mikro yang di dalamnya itu mengandung enzim katalase dan enzim oksidase. Nah, peroksisom ini adalah kantong yang memiliki membran tunggal. Nah, adapun fungsi dari enzim katalase pada peroksisom ini yaitu berfungsi untuk mengkatalisis perombakan hidrogen peroksida atau H2O2. Nah, di sini saya bacakan. Hidrogen peroksida merupakan produk metabolisme sel yang berpotensi membahayakan sel. Nah, gunanya enzim katalase ini berfungsi mengkatalisis perombakan hidrogen peroksida atau H2O2 agar mengurangi tingkat bahaya yang nantinya terjadi pada sel. Peroksisom ini juga berperan sebagai mengubah asam lemak menjadi karbohidrat. Nah, jadi peroksisom ini tidak hanya terdapat pada hewan atau hanya terdapat pada sel tumbuhan, tetapi terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh enzim katalase pada peroksisom. Itu contoh percobaannya, misalnya ekstrak hati ayam yang ditetesi hidrogen peroksida. Nah, ekstrak hati ayam yang mengandung enzim katalase dapat mengubah hidrogen peroksida yang bersifat racun menjadi air dan oksigen, sehingga pada percobaan tersebut terdapat gelembung-gelembung saat ekstrak hati ayam ditetesi hidrogen peroksida tersebut. Nah, jadi kesimpulannya untuk glioksisom itu hanya terdapat pada sel tumbuhan, dan untuk peroksisom itu terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Kalaunya pada sel hewan itu terdapat kebanyakannya di hati dan di ginjal. Kalau pada sel tumbuhan itu terdapat di berbagai tipe, misalnya pada perkecambahan. Sekian dari saya, terima kasih.